Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud asal bersatu. Jeng jeng jeng. Ayo bangun penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan, bulatkan tekad, woi. Bersama PNPM Mandiri, jangan pernah menyerah. Jeng 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 jeng. Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud asal bersatu, bangkit bersama untuk mandiri. Jeng jeng jeng. Kecamatan Palasa adalah hasil dari pemekaran Kecamatan Tomini pada tahun 2008 lalu. Dari tahun ke tahun, perjalanan UPK Kecamatan tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga masih banyak hal yang belum terselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, di tahun 2012 UPK Kecamatan Palasa mencoba memproyeksikan ruangan kantor pelayanan seluas 9x12 meter yang dialokasikan dari dana surplus tahun berjalan 2012 sebesar 125 juta rupiah. Rencana ini bisa dikatakan berjalan dengan baik karena di tahun anggaran berikutnya Kecamatan Palasa masih mendapatkan bantuan alokasi masyarakat dari PNPM MPD sebesar 3 miliar rupiah yang diperuntukkan 75% untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dan 25% dialokasikan untuk simpan pinjam. Sehingga total dana bergulir yang dimiliki UPK Kecamatan Palasa sampai dengan Desember 2012 sebesar 2 miliar 412 juta 851 ribu rupiah dan surplus bersih sebesar 447 juta 860 ribu 200 ribu rupiah dari pengambilan 100% dari 86 kelompok SPT. Kembalikan setelah perbaikan nanti ada ruangan. Jadi kalau kecamatan di Kecamatan Satu Rangka kemudian dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dana bergulir serta dana program UPK, Kecamatan Palasa memproyeksikan kembali pembangunan lanjutan kantor khususnya ruang pertemuan seluas 9x12 meter sebesar 115 juta rupiah yang akan dialokasikan dari dana surplus tahun berjalan 2013 karena di tahun anggaran 2013 UPK Kecamatan Palasa masih mendapatkan lagi bantuan langsung dari PNPM MPD sebesar 3 miliar rupiah yang diperuntukkan sesuai dengan ketentuan program sehingga total dana bergulir yang dikelola oleh UPK Kecamatan Palasa sampai dengan Desember 2013 sebesar 3 miliar 639 juta 360.423 rupiah dan surplus bersih yang diperoleh Desember 2013 yakni 610 juta 239.120 rupiah dari pengambilan 90% dari 106 kelompok simpan pinjam perempuan dengan jumlah anggota sebanyak 1.270 orang. Dari pendapatan surplus bersih tersebut telah dialokasikan dalam pembagian surplus untuk penambahan modal Rp338.348.000
atau 62%. Dana sosial RPM Rp140.355.000 atau 23%. Kelembagaan BKAD Rp61.024.000 atau 10%. Bonus pengurus UPK Rp30.512.000 atau 5%. Yang terhormat Kepala Badan Kabupaten Parigi Motong, yang terhormat Tim Paskap Kabupaten Parigi Motong, yang terhormat BKAD Kecamatan Palasa dari Paskap, yang kedua dari Kawan BPMPD, kemudian penyerahan dan keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita memasuki sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Paskap Parigi Motong. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Rencana penggunaannya untuk kelembagaan. Jadi kelembagaan dimaksud ini bukan cuma BKAD, tapi lembaga-lembaga yang ada di program perlu kita berikan dukungan. Nanti hasil pengamatan BKAD, oh ternyata tim verifikasi perlu mendapat dukungan. Dia lemah di sini. Oh perlu ternyata dilatih. Oh dia ini perlu diajak untuk jalan-jalan ke kabupaten yang tim verifikasinya bagus. Oh BKAD, UPK perlu kita jalan-jalan, atau perlu kita rencanakan kapan kita bisa studi banding. Prestasinya program ini Sulawesi Tengah itu Kabupaten Tontoli. Nah, di sana peran kelembagaannya di mana, seperti apa? Atau mungkin kita akan mengecek nanti lewat teman fasilitator keuangan Pak Sitianus Rangga. Ini nanti dibuka channel kontak dengan FMS kelembagaan BKAD di mana yang bagus. Siapa tahu karena informasi kemarin BKAD yang cukup bagus ini yang sebagai ini hal-hal yang pokok nanti untuk kemudian nanti diperhatikan oleh BKAD dalam rangka pengelolaan, sehingga nantinya dalam proses eksekusi penggunaan dana ini bisa terencana dengan baik. Parigi Motong, semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya pelaku-pelaku PNPM Kecamatan Palasa. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan Kawan BPMPD Kabupaten Parigi Motong. Untuk itu kepada Bapak silakan. Pelaku-pelaku PNPM Kecamatan yang sudah mendapatkan sarana seperti PAUD, seperti TK, apa semua itu, nanti ini dibuatkan tanda saya permohonan ke dinas terkait untuk kita kelanjutan daripada honor atau guru ini. Desember tahun 2013, yaitu untuk Rp20. Pendapatan non operasional 2% sarana, yaitu Rp47.969.000. Surplus bersih Desember tahun anggaran 2013 yaitu sebesar Rp610.239.120. Kemudian dibagi dengan pendapatan modal 62%, yaitu sebesar Rp378.350.120. Untuk rumah tangga miskin sebesar 23%, yaitu sebesar Rp140.354.000. Untuk dana kelembagaan sebesar 100%, Rp61.024.000. Ya. Kemudian bonus UPK 5%,
yaitu 30.511.000. Sebesar 7%, yaitu mendapatkan dana surplus 9.816.000. Untuk Desa Bobalo sebesar 23%, 30.726.500. Untuk Desa Dongkalan yaitu sebesar 7%, 9.510.000. Kemudian untuk Desa Ea sebesar 8%, 10.233.000. Kemudian untuk Desa Ulatan sebesar 9%, yaitu 12.573.000. Kemudian untuk Palasa Tangki sebesar 16%, yaitu 21.964.000. Untuk Desa Bambasiang sebesar 4%, yaitu 5.493.500. Untuk Desa Palasa sebesar 16%, yaitu 22.216.000. Untuk Desa Palasa Lamberi sebesar 9%, yaitu 12.823.000. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka penyerahan bantuan dana surplus dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan beranjak ke acara yang kedua, yakni sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lambori, dan kepada beliau kami persilakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan sesuai dengan dana surplus yang kami terima di Desa Palasa Lambori sebanyak Rp12.970.000. Jadi barangkali pada kesempatan ini juga saya sebagai kepala desa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak pada siang hari ini, fasilitator kabupaten yang sudah menyempatkan diri menghadiri penyerahan bantuan pada siang hari ini. Melalui tempat ini saya sebagai pemerintah desa dan sebagai masyarakat yang ada di Desa Palasa Lambori mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Keberhasilan pengelolaan dana bergulir ini bukan semata-mata keberhasilan UPK Kecamatan Palasa, tetapi keberhasilan bersama semua pelaku PNPM MPD baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta lembaga pendukung lainnya, terutama anggota kelompok yang secara sadar dan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya.
pesan Pak Kepala Desa tadi. Dan kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kemarin saya sempat mendapat catatan. Kita di program ini sudah ada yang namanya CHS online, pengaduan masyarakat secara online. 23% untuk kita bagi ke RTM di Kecamatan Palasa ini. Jadi semua desa kena. Itu 135 juta untuk diberikan kepada orang miskin. Jadi 15% dibagi 9 desa. Tadi dari Lambori, kemudian juga Palasa Tangki, dan desa-desa lain sudah terlebih dahulu menerima. yang terdiri daripada alokasi jasa. Nah, jadi saya berharap ke depan, marilah kita bekerja sama dengan baik, bekerja sama dan kita bangun kerjasama dan kebersamaan kita. Tanpa dua pilar itu kita bangun, mustahil program akan datang akan terencana dengan baik. Tapi kalau dua pilar itu kita laksanakan dengan baik, kerjasama dan kita bangun kebersamaan, pasti program-program yang akan datang pasti terlaksana dengan baik. Karena kita sudah cukup banyak yang dibantu dari PNPM, sarana-sarana kita lengkapi obalo, dari sekolah, sarana jalan, dirabat lagi. Mewakili warga masyarakat desa Bebalo mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya prasarana yang diberikan kepada kami, terutama kepada pelaku PNPM kecamatan telah membantu kami yang membantu masyarakat ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPK Kecamatan Palasa merupakan UPK yang terbaik yang satu-satunya akan mewakili Kabupaten Parigi Motong di tingkat provinsi, serta selanjutnya siap untuk mewakili provinsi di tingkat nasional pada ajang Sikompak Award yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola memberikan apresiasi kepada UPK Kecamatan Palasa saat menyambangi kantor UPK tersebut pada kegiatan kunjungan kerjanya di Kecamatan Palasa beberapa waktu lalu. Saya kira secara umum pelaksanaan PNPM Parigi Motong alhamdulillah berhasil ya. Berhasil karena berbagai kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah terbukti ya. Salah satu contoh PNPM sekarang ini ya dari sisi UPK Kecamatan Palasa yang berbagai kegiatannya ya. Apakah itu unit simpan pinjam, ada unit kerajinan ya. Saya kira saya bersyukur, terima kasih khusus buat Kecamatan Palasa yang sudah memperlihatkan hasilnya ya dan mengharumkan nama Kabupaten Parigi Motong. Karena terus terang lalu waktu masih zaman PPK, Kecamatan Palasa ini termasuk kecamatan yang bermasalah dengan PPK itu ya. Nah, sekarang justru terbalik, justru menjadi PNPM yang berprestasi. Jadi saya kira itu ya sangat membantu dan mendorong masyarakat, dan kepercayaan ini supaya untuk masyarakat juga dijaga ya. Karena sudah sekian modal, sudah sekian miliar, kepercayaan sudah begitu bagus, masyarakat juga percaya, pengelolanya juga profesional, maka ini untuk kepentingan masyarakat.
Kelompok Melati adalah kelompok aneka usaha. Awal kelompok ini terbentuk dari ibu-ibu Barzanji Dusun 4 Desa Alamburi dengan jumlah anggota 11 orang. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2008 lalu, tetapi dalam perjalanannya, kelompok ini mengalami jatuh bangun karena kurangnya modal usaha. Di tahun 2010, kelompok ini mendapatkan bantuan modal usaha dari PNPM MP UPK Kecamatan Palasa sebesar 25 juta rupiah, sehingga salah satu anggotanya, dalam hal ini Ibu Maimunah, telah berhasil mengembangkan usaha kiosnya dengan omset sebesar Rp500.000 per hari. Hingga saat ini, kelompok sudah 3 kali mendapatkan giliran dana dengan jumlah pinjaman Rp75 juta dengan pengembalian 100%. Kelompok teratai awalnya adalah kelompok ibu-ibu pengrajin gerabah tanah yang berada di Desa Eeya dengan jumlah anggota 10 orang. Kelompok ini berdiri tahun 2008, namun dalam perjalanan usahanya pun kelompok ini juga mengalami pasang surut karena kurangnya modal usaha. Dan di tahun 2010, kelompok ini mengajukan proposal bantuan modal usaha ke UPK Kecamatan Palasa sebesar Rp20 juta dan dinyatakan layak didanai oleh tim verifikasi. Hingga saat ini, kelompok ini sudah 3 kali bergiliran dengan jumlah pinjaman Rp75 juta dengan pengembalian 100%.